Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar dengan puasa Anda hari ini? Hari ini hari ke-8 seperti biasa. Keajaiban sholat menemani Anda bersama Pak Ustadz Abu Sangkan. Assalamualaikum Pak Abu. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan wabarakatuh. Ensiklopedia Islam, kita pasti semuanya ingin berpuasa untuk mendapatkan berkah karunia Ramadan. Seperti judul buat Metro TV tahun ini. Pak Abu, kalau misalnya dalam keajaiban sholat tidak terjadi yang namanya keajaiban jika tidak diiringi dengan niat yang kuat. Betul. Itu sebabnya Pak Abu hari ini memilih topiknya adalah kekuatan niat. Gitu ya Pak Abu. Saya inginkan dalam 1 bulan ini Mbak Sanas kita meniati diri untuk menjadi orang baik. Proses hari ini kita awali dari niat. Niat itu adalah kekuatan, the power of niat. Memiliki suatu respon, otak kita akan merespon jika kita memiliki niat yang sangat kuat. Pengaruhnya adalah terhadap nerve kita, neurotransmitter yang akan mengirimkan sinyal ke seluruh anggota tubuh kita, termasuk jantung kita. Banyak orang sakit sebenarnya akibat dari niatnya. Disebut psikosomatik. Jadi orang sakit itu sebenarnya tanpa sadar diniati, diingini. Hati-hati loh, jangan pakai baju. Nanti kalau nggak pakai baju nanti masuk angin. Anak kecil maksudnya. Sering kita ditanamkan diulang-ulang dalam pikirannya bahwa kita ketika kita berpikir seperti itu, maka ada saat ditemukan secara psikologi orang yang bunuh diri itu ternyata sudah sering diniatkan. Kekuatan niat yang diulang-ulang akan menjadikan satu respon nerve di otak kita masuk bawah sadar kita. Ketika orang marah pasti dia gunakan lebih baik aku mati, dan itu dalam sekali. Orang yang mengatakan dengan marah dan dalam, dan itu termasuk penghayatan. Penghayatan kalimat lebih baik mati dan masuk ke dalam bawah sadar, dan itu akan direkam di otak kita. Begitu masuk rekaman otak kita, dia akan menjadi sistem dan perintah dalam syaraf kita, disebut neuro linguistic programming. Suatu ketika dia punya problem sedikit, refleks otomatisnya dia akan bunuh diri, dia akan loncat seketika. Itu perintah bawah sadar. Saya nggak sadar Pak Bu, tiba-tiba saya mau loncat, itu sudah dorongan. Itu yang bahaya. Nah, hubungannya semuanya, orang yang sakit yang disebut psikosomatik, ketika diakibatkan dia sering mengatakan rasa sakit dalam kakiku, rasa sakit di perutku, aku sakit dan segala macam, itu akan diperintahkan. Ketika orang berserah diri, ketika hatinya copot, hatinya lapang, akan direspon oleh otak. Orang yang berzikir Mbak Sanas, yang tenang, maka tenang itu kan waktu kita ceritakan tentang bagian senyum palsu dan senyum tulus. Ketika hati kita tenang, otak kita pasti tenang. Ketika otak kita tenang, karena otak adalah pusat seluruh gerak tubuh kita. Pusat bagaimana mengendalikan organ tubuh kita. Ketika hati tenang, pasti otak tenang. Ketika otak tenang, pasti seluruh organ tubuh akan tenang. Ketika tenang itulah hormon-hormon adrenalin menurun, kortisolnya menurun, dan seterusnya. Kortisol ini adalah penyebab kanker. Ketika orang yang hatinya marah, akan direspon oleh otaknya. Orang yang dendam kesumat, yang terus-menerus terhadap seseorang, akan menyebabkan kekacauan dalam tubuhnya.